Halo, balik lagi di Ngewok TV kali ini sama gue. Dan kali ini punya kedatangan tamu sih. Kedatangan tamu mungkin cukup familiar nih anak-anak Jaksel yang suka ngebar atau ya minum-minum santai lah di bilangan Jaksel ya kak. Ada Afri di Sokin ya kak. Kabar Fri? Baik. Nah, kali ini ceritanya simpel aja sih, gue cuman kayak pengen lebih ngebahas ke circle-circle apa sih yang ada di dunia malam atau bar gitu. Nah, lu ini ex bartender, katakan di salah satu bar di bilangan Jakarta lah, KW atau ya dan sebagainya. Atau CMDN lah. CMDN, Sayap suci lah. banyak. Jadi dia udah berkiprah 6 tahun, 5 sampai 6 tahun ya. Sekitar 6 tahun. Hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun nih. tahun. Itu di dunia malam pure. Dunia malam pure. Bar. Gila. Nah, boleh ceritain dari awal dong, maksud gua lu bisa terjun di dunia bar malam sampai sebegitu panjangnya itu kan cukup lama, 6 tahun nggak? Lu bisa dibilang sebagai senior lah kalau untuk di bar. Enggak lah. Junior. Masih junior. Oke. Masih ada yang di atas lagi, Mas. Betul. Pengalamannya pun juga Pengalamannya tuh lebih gila lagi. Bahkan buat seorang bartender tuh pengalaman 10 tahun tuh masih dibilang ya masih belajar, Mas. Oh iya. 10 tahun itu 10 tahun. Itu kan 10 tahun masih bilang belajar karena di bar tuh nggak ada kata tamat. Oh, jadi untuk belajar. Artinya terus dan terus. Karena konsumen juga beda-beda sih. Karena ya semakin perkembangan zaman juga dunia bar atau dunia malam itu semakin berkembang. Oh iya, jelas sih, betul. Dan gue lihat juga ya silih berganti ya bar dengan konsumennya yang berbeda-beda juga, iya, karakter berbeda-beda. Itu mungkin yang bisa bikin orang-orang yang kerja di bar atau bartender tuh nggak habis ilmunya. Betul. Itu awal gue bisa. Awal tuh gimana sih? Bisa terjun di dunia bar. Yes. Latar belakang gue dulu deh. Oke. Gue juga nggak nyangka nih bisa masuk ke dunia malam. Karena sekolah gue jurusan ini gue basic banget ya sekolah. Basic banget sekolah jurusan gue administrasi perkantoran, Mas. AP. Ya, terus kuliah. Gue juga sempat makan bangku kuliah. Tempat kuliah. Iya. Kuliah di 2 tempat. Dan dua-duanya gagal. Putus ya? Putus. Nggak nyampe tamat. Dua-duanya di semester 4. Kalau digabungin ya gue udah 1 lah. Wah, iya. Tengah-tengah lu putus tuh. Gue pertama kuliah di UP. UP tuh Universitas Pamulang. Wah. Bukan Pancasila, guys. Pamulang. Itu ya. Pamulang itu jurusan gue ngambil teknik informatika yang notabene tuh kayak ya gue harus bertemu dengan komputer setiap hari. TI dengan hardware-nya si komputer ini. Betul. Atau karena gue emang dari awal nggak niat kuliah, akhirnya gue ditawarin, Mas, sama teman gue yang pertama kerja di salah satu bar di Gandaria. Oke. Ya, namanya CMDN lah, sebutan CMDN dia lah. sih. Iya. Ya tau lah itu CMDN. Akhirnya gue kerja sambil kuliah tadinya. Di UP itu. Di UP itu. Jadi kayak awalnya gue ngambil, gue sekalian kuliah gue terbengkalai. Karena notabene gue kerja malam, kuliah pagi. Kerja malam, pulang pagi, dan pagi gue harus kuliah. Gak kuat badan. Terus rumah gue dari rumah gue ke kampus pun jauh. Lumayan ya. Gue kayak touring, Mas. Jakarta Tangerang. Jadi kayak yang lu kuliah udah ngeliat selamat datang di Tangerang. Iya, anjing ke touring ini. Terus akhirnya gue 4 semester nggak gue lanjutin, gue milih bekerja di bar ini. CMDN itu. Awalnya gue bukan bartender, awalnya itu gue dari bawah. Itu gue dari runner itu yang nganterin minuman atau makanan yang keluar dari bar, minuman keluar dari bar kita anterin ke setiap table. Itu pertama kali gue kerja di dunia malam. Dan gue awam banget sama dunia malam. Gue nggak tahu tentang bir, tentang minuman, tentang ya apapun lah. Ya karena lu pas masuk situ ya runner aja taunya gitu. Taunya gue cuma nganterin makanan, minuman, dikasih tips gitu-gitu aja ya kan. Belum sampai jauh. Nah, terus lu kan tadi bilang juga sempat kuliah di 2 tempat, di UP dan satu lagi. Ini gimana ceritanya? Nah,
dari nyokap gua maksa buat gua kuliah Ketika lu lagi kerja itu. pas gua lagi kerja ini Oke. di Camden. Akhirnya nyokap gue suruh daftar di USNI. USN USNI Pak, arteri Bayoran. Ye. Samping gancit, USNI. samping gancit. Gue nyebutnya USNI biar keren aja. Kalau USNI Istilah pasti istilahnya semua orang nggak tahu nih USNI. Sumpah. Gue nanya dari 8 sampai 10 itu cuma 2 orang Oh, yang ada tahu. survei. Ada survei. USNI di mana sih? USNI di mana sih? Itu samping Gandaria City. Oh, itu kampus. Sumpah di gue nggak jelek-jelekin USNI tapi emang fakta. Faktanya gitu ya. Fakta. Tahu gue samping gancit itu tempatnya. Akhirnya gue dimasukin, gue ngambil sistem informasi. Oh, nggak jauh dong dari Nggak jauh sebelumnya. dari tempat gue sebelumnya, karena sistem informasi itu ngambilnya di softwarenya. Ini yang ketika di kampus kedua hardware-nya. Enggak, yang kampus yang kedua ini USNI, ini software ya. Oh, softwarenya yang justru. tekniknya itu hardware-nya. Waktu yang di kampus pertama. Jadi kayak sistem informasi apa sih mas, kayak bikin program, bikin Yes. blog atau bikin website gitu-gitu kan. Ya pokoknya basic Basic komputer lah. di komputer. Oke. Nah, terus Akhirnya gue keluar dari Camden. keluar nih. Gue sempet keluar. Gue kerja setahun di Camden. Gue kuliah di USNI. 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 Gue kuliah di USNI. Gue keluar dari Camden. Akhirnya gue emang kayak apa ya? Gue mau fokus nih di kuliah. Cuma emang gak bisa. Jadi gambling banget maksud Gambling gua banget, gua kayak dari mulai kuliah. semester 1, semester 2 itu gue serius untuk kuliah. Yes. Semenjak aja gue kuliah. Dulu tuh gue megang duit kerja. Gue megang gaji kerja. Kok gue kuliah gue udah kayak gak megang duit, terus gue buat ngerokok aja susah. Karena mungkin sebelum lu ngampus di kampus kedua ini ya kerja. Apalagi setahun. Ya, karena udah enak megang duit tanpa minta sama orang tua. Jadi kayak nggak megang duit terus dikasih ongkos sama orang tua tuh kaget mas. Akhirnya semester 1 semester 2 itu gue mulai serius. Di semester 3-nya temen gue manggil lagi di Camden. Sorry gue sebut lagi. CMDN. Nah, di kampus tuh pasti ada senat. Iya, senat ya tahu. Ya gue kuliah. Ya gue cuma numpang tidur di senat. Sorenya gue kerja. Yang sama sekali nggak ngikutin kuliah. Sama sekali nggak ngikutin pelajaran sama sekali mas. Oke, terus? Nah, akhirnya ya udah itu masa-masa gue kayak anjing ngapain sih gue toksik gak apa-apa. Nggak apa-apa ya, bebas. Channel gue bebas. Terus kayak anjing nih ngapain sih gue kuliah sekarang aja S1 yang nganggur. Akhirnya gue balik lagi kerja di karena kebetulan ada tawaran lagi dari teman. Karena ada tawaran lagi di semester 3. Di semester 3. Di 4 gue dicabut, bener-bener cabut. Dan cabut liar mas. Barbar lu pak. Iya. Langsung. Gak izin sama sekali. Blacklist lu. Blacklist lah pokoknya gue di USNI. USNI. Terus kayak ya udah gue balik nih. Pure kerja lagi. Gue jadi server. Server nih. Server itu di atasnya runner. Jadi yes. kita yang taking order ke tamu, kita yang input orderan. Kita juga yang ngantor. Bar yang membuat produk atau kitchen yang membuat produk, ya runner yang nganterin. Jadi kita cuma fokusnya kayak mengawasi tamu. Tamu butuh apa kita? Ya kita ujung tombaknya lah. Si server itu ujung tombak sebenarnya di bar. Oh iya, kasarnya satu di suatu resto atau bar ya? Server itu pasti ujung tombak karena yang dicaci, dimaki, dimarahin sama tamu pasti server duluan. Mas, ini minuman gue lama banget, mas, makanan gue lama banget. Karena mesennya di lo atau delivery-nya ke lo. Karena yang taking order kita. Kita yang melayani tamu. Kita yang face to face sama tamu. Jadi ya tamu nggak mau tahu tuh barnya banyak orderan atau nih bagi tamu-tamu nih ya. Kasih lo ada bagi tamu-tamu yang suka ngeselin, yang suka mau cepet, lu bikin diri dah. lu nggak tahu kalau di belakang panggungnya tuh kayak gimana. Raciknya tuh kayak apa buat. Karena tamu kan lu doang, boy. Oke, next. Terus kayak gue sempet kesel ya sama tamu. Banyak keluhan juga ya? Banyak keluhan kayak masih lama banget. Terus caur sih. Caur. Itu gua dari semua karakter orang tamu itu gua udah dapetin semua. Parah. Dari yang baik, dari yang songong, dari yang nyolot, dari yang baik banget sampai gue dibungkus itu banyak. Oke, terus menarik, obrolannya udah agak menarik guys.
Terus kayak terus salah satu bartender gue di tempat CMDN ini cabut. Oke, bartender si pembuat minum. Nah, si pembuat minum, bartender itu si pembuat minum itu cabut kerja karena nggak tahu alasannya apa. Akhirnya ini dia senior dia yang gua. cukup dituakan di situ Ya cukup berpengalaman lah. yes. Nah, cabut ya entah ada pekerjaan baru atau apa kan kita nggak tahu. Akhirnya bar gua itu kurang orang. Oke. Akhirnya gua lah yang percaya untuk gantiin doi karena emang setiap bar ini kurang orang pasti gue yang selalu bantuin atau gue yang selalu backup. Lu backup Walaupun gue jadi server pasti gue selalu backup kalau emang multitasking dong. Multitasking ya sedikit karena gue selalu backup ya gue ngerti nih tentang bikin koktail, minuman, semua jenis minuman, bir karena gue sering backup walaupun gue server. Akhirnya gue promosiin untuk jadi bartender. Oke. Jadi cukup menarik nih guys. Dia dari awal masuk jadi runner, server dan dipercaya untuk jadi bartender. Ada ceritanya masing-masing. Iya. Terus akhirnya ya udah, gue terima tawaran. Kapten server gue. Oh ini kaptennya? Nggak, kapten server gue. Nggak mau. Gue ditarik ke bar. Akhirnya si head bar, yes. sama si kapten server itu rebutan gue mas. Oh, pengen dapat servisnya lo lah. Karena si head server ini wakilnya itu gua. Karena orang yang dipercaya sama si head server itu gua. Dan si head bar ini percaya juga sama gue. Dan kebetulan kapten bar yang senior bar yang kemarin cabut. Terus menurut seiring perkembangan zaman juga bar tuh banyak jenisnya mas sekarang. Kayak table bar, garden bar, mini bar, pool bar, lounge bar, bar and resto, yes. Itu banyak banget sekarang. Jadi agak lebih kompleks ya? Lebih kompleks kayak lu tahu kan kayak di hotel tuh ada kolam renang. Pool? Pasti ada bar. Oh iya kecil betul. Gitu kan. Entah di pinggir di sudut. Itu paling jualnya cuma kayak alkohol tinggi sih jarang. Ada. Paling cuma kayak bir, jus atau snack. Karena ya buat chill aja gitu. Yang buat berenang gitu doang. Karena tempatnya pun basicnya kan hotel, bukan bar atau mini bar atau lounge bar dan lain. Oh, mini bar beda lagi, Mas. Mini bar beda lagi. Beda lagi, mini bar itu sebenarnya sebutan kulkas kecil. Oke. Kulkas kecil. Lu tahu enggak kayak lu pernah nginep di hotel enggak sih? Pernah nginep. Itu biasanya di hotel itu ada kulkas kecil kan? Kulkas kecil di dalamnya ya. Nah, itu buat nyimpenin kayak bir atau soft drink atau apa itu bisa disebut mini bar. Nah, kayak garden bar tuh bar yang di area terbuka. Outdoor lah, taman. Kayak public bar adalah banyak kalau public bar kan. Ya, sebetulnya kayak tempat gua kerja. Public bar. Bar and resto juga sama. Terus kayak service bar tuh bar yang nggak kelihatan sama customer. Adanya di belakang. Jadi ini basic tempatnya tuh depannya tuh bukan bar. Jadi biasanya tuh kalau service bar sampingnya itu kitchen. Jadi kayak mau menyatu sama kitchen gitu mas. Jadi orang pesen minuman kita nggak bisa ngeliat cara pembuatannya kayak gimana. Taunya ya minuman keluar. Dan order pun bisa tapi kan. Ya itulah sejarah singkat tentang bar lah. Kalau emang salah-salah dikit. Ya, benarkanlah. Karena manusia tempat kesalahan. Asli, betul. Terus masuk ke apa aja sih yang biasa ditemuin di bar yang udah sepengalaman lo, se-experience lo selama gua 6 tahun ini kerja ya? Tahun kurang lebih di dunia malam. Yang gua temuin tuh banyak mas. Yang paling umum kayak pertengkaran antar kelompok, pertengkaran antar individual, entah si cowoknya godain cewek orang atau antara senggol-nyenggol pas joget jadi caur karena emang alkohol tuh jahat sebenarnya. Jahat. Jujur gua udah 2 tahun emang gak kena alkohol walaupun gua kerja di bar. Belakangan ini 2 tahun itu gua gak nyentuh sama sekali alkohol walaupun cuma kayak Amer atau Intisari itu masih
Masih ya? masih. Cuma Lokal. kalau buat ya Lokal pride. jamu lah itu mah. Jamu betul. Cuma kalau kayak ram, tequila, jack di vodka atau whisky itu gue udah enggak. Rasa banget ngobrolan dari tadi, coba dari sore Sampai malam ini. sampai malam udah gelap. Salah. Jadi gitu sih Mas, tadi dari pembahasan yang tadi tuh ada beberapa pasal yang ngatur kalau ada perkelahian sih. Dari pasal 388 perkelahian antar kelompok, kalau ada yang salah satunya merenggut nyawa bisa denda atau kurungan atau penjara selama 7 tahun. Itu kalau merenggut nyawa. Kalau nyawa. Kalau enggak Ada spesifikasinya lagi dan pasalnya juga lain sih, gue belum tahu. masalahnya gue juga pernah kejadian Mas. Apa tuh? Kayak ya namanya Dunia malam dunia kan? malam lah ya. Nggak luput dari gitu. Saya luput dari berantem gitu kan. Kayak gue di salah satu bar tuh. Tempat lu kerja dong. Tapi gue bukan di Gandaria lagi Mas. Gue Oh, pindah udah pindah ke ke HW HW. yang di arteri. Oh iya. Gitu kan. Oke. Di arteri itu emang gue beberapa kali tuh emang pernah gebukin orang. Anjing, lu yang gebukin. Gue yang gebukin sama Kru ya? karyawan lain. Iya, karyawan lain. Nah, karena dia udah merusak Fasilitas. Walaupun dia berantem sama atau individual atau kelompok tanpa merusak, mungkin kita diem. Ya security juga pasti ngelerai dong. Ngelerai, paling si tamunya itu juga keluar karena dia udah ngerusak. Salah satunya ya kaca pintu kita pecah. Oh, udah ngerugiin. Udah ngerugiin dong. Terus Meja ada yang patah, berantakan, ya karyawan nggak terima kan. Akhirnya si tamu yang berantem itu digiring keluar, semua karyawan ikut keluar. Pertama kejadiannya manajer gua pisahin. Oh, dia ke lapangan nih waktu ada kejadian. Manajer gua dipisahin, terus manajer gua instruksi sama anak-anak, jangan ikutan kan, Biar gua aja gitu. biar gua aja yang ini. Manajer gua dipukul. Anjing, kena pukul. Kena imbasnya. Niatnya baik buat misahin, tapi Malah kena pukul. Ya, anak-anak kan terima dong. Akhirnya turun semua. Ngebukin si anak di pokoknya kampus ternama lah Mas, ya kan, sampai Ini si bocah ini nih. Sampai koma Mas. Koma cuy. Terus ya udah akhirnya tahu koma, nggak bangun ya anak-anak bubar. Kayak nggak ada salah. Kayak nggak ada salah, masuk lagi ke dalam, ya udah kita pulang. Iya. Ngerti. Gitu. Terus ya dia nggak sadar juga kan, dia juga nggak sadar keadaan juga. mabuk. Dia juga nggak buat memperpanjang masalah sih, karena dia nggak datang lagi atau udah beres di situ aja. Tapi koma tuh si anjing. Koma si anjing itu. Parah sih Mas. Wah, banyak sih pengalamannya. Parah. Suka dukanya tuh banyak banget. Terus kayak yang apa sih didapetin di dunia malam tuh, hal-hal yang didapetin banyak Mas, banyak banget. Dari yang kecil yang sepele sampai yang gede kayak mukulin orang sampai koma. Kayak pernah disambut puntung rokok sama tamu, dilempar botol sama tamu, pernah kayak gitu. Ya tapi lu mungkin nganggapnya lumrah atau gimana ya, karena tapi ya karena gini cuy, menurut gua yang gua tahu juga ada beberapa tipe nih, ada yang peminum sama pemabuk. Apa ngaruh dari situ cuy? Dia tujuannya apa ke bar, mau mabuk atau mau minum? Biasanya kalau pemabuk itu anak-anak yang labil sih. Nah, ini yang barbar nih. Barbar banget. Mungkin yang contoh tadi nih kayak gitu tuh. Kayak iyalah anak-anak bocah nanggung, main ke bar buat mabok. Itu kalau pemabok tuh kayak cuma minum segelas 2 gelas alkohol ya mabok. Beda entah dibuat-buat atau gimana. Beda sama peminum. Iya kan tuh kayak chill, relax, santai, emang mau cuma menikmati minum. Beda sama yang pemabuk itu. Itu dia kayak gue mau mabuk bar gitu. Nggak proper sih. Oke. Aneh Mas. Dari situ terus apa aja sih yang biasa ditemuin di bar sih Mas? Yang ditemuin banyak Mas. Yang paling sering ditemuin gitu. Kalau tadi kan apa aja yang sering ditemuin wanita. Wah, jelas. Harim Joy. Wanita Mas. Itu kalau bagi pekerja tuh godaan sebenarnya. Oh benar. Godaan banget sebenarnya. Apalagi kalau ada yang berkeluarga ya. Dulu sih emang gue belum berkeluarga. Buat ketemu wanita. Terus kayak kenal sama cewek tuh, ya udah kenalan. Ya kalau kita dibungkus, ya itu bonus Mas.
Kita yang dibungkus itu bonus dong. Tapi bukan Kita bungkus yang kasus Gilang kemarin kan, bukan. yang mana nih? Yang di fetish kali pocong bukan. Enggak lah, enggak. Paling kalau dibungkus tuh cuma semalam ya udah. Semalam doang udah. One night stand. Nah, cinta semalam lah. Terus selain itu? Gue juga pernah dapetin cewek di bar sampai pacaran, pernah. Anjir. Cinlok di bar. Ya dia notabene customer sama pekerja. Yoi. Terus kayak ya kalau bagi buat para pekerja malam bar, jangan pakai hati lah sekarang sama cewek-cewek yang main di bar. Karena tujuan dia pun ke bar ya. Iya. Buat mungkin ya tadi ada 2 poin, pemabuk sama peminum. Nah, iya. Nggak ada yang buat nyari jodoh cuy. Nggak ada yang nyari. Kalau mau nyari jodoh tuh di luar-luarnya. Kalau bisa sih cewek yang nggak tahu bar gitu. Kayaknya lebih gitu, baik deh. Pengennya. Link kerja. Kita masalahnya ketemu banyak orang. Oh betul, karyawan, pekerja, pengusaha, PNS segala macam. Itu kita dapat teman sekaligus dapat link kerja. Koneksi kerja kayak dia ngelihat kerja lu bagus nih, lu mau ikut gua nggak? Kerja lu bagus, lu mau ikut gua nggak? Kerja di sini. Itu banyak. Lebih luas lingkupnya dibanding mungkin yang. Gue pernah ditawarin kayak dia salah satu pekerja di perusahaan apa gitu, gue lupa. Dia ngeliat gue, kerja lu cepet, kerja lu bagus, lu mau ikut gue gak kerja di sini? Tapi lu nggak sempat manjang itu kerja apa? Kerja apa? Gue tanya, sebagai apa? Marketing, karena penjualan lu bagus, cara ngomong lu bagus. Maksudnya kantor, gitu kan begitu. Oke. Kalau kantor saya bukan style saya Pak, di kantor. Kalau bar, yang mungkin saya terima. Kalau kantor bukan style saya. Ya basicnya dia nawarin marketing lah. Marketing karena lu ada basic di ngomong mungkin. Cara bicara. Penjualan gitu. Jadi apa aja sih mas keseringan gitu orang yang paling umum orang datang ke bar tuh senangnya tuh apa? Senangnya pasti pertama dia nyari minumannya. Itu juga ada golongannya mas. Ada golongan anak muda, terus yang sudah berumur atau om-om gitu sama tante-tante itu beda. Oh itu beda semua ya? Beda semua. Cara apa? Dia menyukai apa tuh beda. Kayak anak muda tuh paling kayak bir-biran atau spirit paling yang umum tuh kayak tequila tuh cocok buat cewek. Malah ada yang enggak loh cuy, maksudnya sepengalaman gue juga kalau biasa orang ke bar gitu mungkin ada yang cuma lunch doang ya makan. Ada. Ya minum soft drink. Nah, itu paling juga di jam-jam sore. Oh sore, yang tadi lu bilang. Sore, jam 5 sampai jam sekitar jam 9 jam 10-an. Artinya kalau udah malam udah jarang lah ya. Kalau malam mah kitchen nggak kerja mas. Magabut ya. Timingnya. Kalau dari sore ke jam 10 itu bar nggak kerja. Dari jam 10 ke jam 2 itu bar kebalikannya. Kitchen yang nggak kerja. Kebalikannya. Jadi kayak yang disukai itu kebanyakan tamu. Kalau buat anak muda sih pertama sih hangout ya, paling hangout. Vibe. Nah, terus kayak ya minuman yang dipesan paling kayak spiritnya tuh paling vodka. Sering banget. Terus kalau cewek-cewek ngumpul tuh paling tequilaan lah. Apalagi tequila dicampur Sprite mas. Itu namanya Dr. Pepper. Kalau anak bar tahu Dr. Pepper itu apa, pasti ketawa. Oke. Kayaknya menarik. Itu emang khusus minuman buat cewek. Kayak Sprite campur Insto deh. Waduh, ke arah situ obrolan. Tapi emang bener kayak gitu, Pak. Tapi emang benar sih mas. Ada gitu. Ada aja. Yang mesen pun ada. Ada aja. Bahkan nggak mesen sih, dia mesen cuma kayak gue mesen tequila dong one shot. Dari si cowok mungkin. Iya. Biasanya tuh cowoknya yang mesenin buat si ceweknya biar bisa dibungkus. Terus kalau golongan yang udah berumur tuh paling ini yang agak berumur nih. Yang berumur tuh minuman yang sering dipesan tuh kayak whisky itu minuman old school lah ya. Old school banget sih. Itu emang banyak digemarin sama orang-orang yang sudah berumur. Paling itu bisa buat santai, buat minum-minum santai. Ya quality time lah. Iya, buat teman-temannya. Nah, tapi gini cuy, ada nggak sih cuy yang mungkin dia kelihatannya sultan banget nih. Open table satu, cuman itu maksudnya tuh banyak gitu. Ada mas, gue pernah nemuin cuma ada 6 orang
6 orang laki semua notabene. Laki semua notabene. Itu bilnya sampai 60 juta. Anjing 60 juta. 60 juta. Satu malam online. Itu kalau di handphone gue yang lama mas, itu bukti bilnya itu ada fotonya. 60 juta itu dia mesennya beberapa botol. Tapi minuman. tua sorry atau muda? Sudah berumur ya. Sudah berumur yang notabene itu cowok semua dan di bar itu dia nyari cewek. Ada sekalian nyari plus pak. Itu table 60 juta dan itu di salah satu bar juga. Bukan di tempat lo kerja? Bukan di tempat gue yang ini ya. Tapi gue juga pernah kerja di Sayap Suci. Iya. HW juga singkatannya sih. Pokoknya disebut Sayap Suci lah. Sayap Suci. Itu satu bill bisa 60 juta. Cuma itu gue lagi masa training mas. Sebelum lu resmi? Sebelum gue resmi pindah ke daerah Kuningan ya? Itu gue training dulu di daerah Gunawarman, Senopati ya. Kemang kedua lah. Iya. Kemang kedua itu gue nemuin satu table 60 juta. Itu pun banyak banget ya. Dan dia pun minta cewek sama karyawan. Karena minta mungkin cariin cewek. Iya, gue ngerti mungkin karena dia gue udah bill udah banyak keluar udah gede. Masa nggak ada sih? Nggak bungkus apa-apa sih. Ya mikirnya gitu, 6 orang mas, cowok semua nggak mungkin mas pulang coba kosongan aja. Kasihan mobilnya mas sampingnya. Tapi nggak yang tepar sama rebek gitu kan? Enggak. Malah nggak ada yang mabuk mas. Santai. Karena ada di video gua yang beberapa waktu lalu di channel ini juga, itu yang tahu kan kecelakaan yang di Senopati, itu gua kulik, gua cari beritanya, itu dia gara-gara kobam, mabuk, under control dari bar. Tapi yang bukan tempat gua kan? Bukan tempat lu sih, gua nggak tahu sumbernya dari mana, cuman tempat gua training dulu. Iya, ketika gua tanya sama orang sekitar, kan di apotek Senopati itu kan, jalan tusuk sate terkenal gitu kan, iya, dan itu karena mabuk. Karena alkohol itu jahat. Nah, masalahnya gue juga pernah nemuin mas di salah satu tempat kerja gue dulu sebelum gue di Sayap Suci. Serius? Pernah ada kejadian kayak gitu juga? Pernah ada kejadian gue masalahnya kerja di 4 tempat. Di CMDN, HW Arteri, HW Puri, itu satu grup. Puri Jakarta Barat? Iya, itu satu grup, sama di Sayap Suci terakhir. Sayap Suci? Ya, katakan HW juga. Ya, HW juga. Terus gue dapet kejadian tuh pas kerja di HW Puri. Jadi ada 4 pemuda, 2 cewek 2 cowok. Dia habis minum di bar gue. Yang gue ada minuman spesial gitu, namanya HS. Paham lah, tahu lah. Kalau itu sebenarnya minuman signature bar kita. Jadi bisa dibilang premium. Enggak juga signature sih. Kayak minuman bikinan yang ada di bar kita doang. Di bar-bar lain tuh nggak ada. Spesialnya lah. Nah, dia minum itu. Dia minum itu berempat, cuma satu pitcher doang. Terus dia namanya pemabuk, bukan peminum. Jadi minum satu pitcher ya udah mabok. Dia pulang lah. Dan 3 temannya ini nggak ada yang bisa bawa mobil. Dan satu cowok yang bawa mobil ini mabok parah, cuma dia maksa buat pulang. Akhirnya pulang. Terus lu tahu nggak sih, tuh di Puri kan samping tol tuh ada pembatas. Daerah Puri lah ya. Pembatas pagar gitu. Pagar. Terus di bawahnya tuh kayak ada kali kering. Yes, tahu. Kali kering. Jadi dia pulang berapa jarak sekitar 500 meter dari bar gua, dia terjun bebas mas. Dia hantem tuh pagar. Pagar hancur. Jatuh sadadanya. Terus mau ditolongin sama warga situ, dia maki-maki. Galakan doi. Terus kayak, woi anjing, nolongin gua dong. Gak ada yang nolongin gua nih, lu jangan video-video gitu kan. Nolongin gua ya. Orang mau nolongin juga males dong. Ya, akhirnya udah didimin sama orang-orang situ. Iya lah, nggak ada yang don't care lah pasti. Iya, makanya tuh kalau orang yang mabok ya jangan begitulah. Maksud gue juga gitu mas, kayak yang video tadi yang gue bilang di Senopati itu kan. Maksud gue kalau udah mabok parah, nggak sober gitu, nggak sober gitu kan, nggak sadar, tipsi, ya nggak usah pulang dulu. Iya. Ya istirahat dulu aja lah. Ya kalau isi perut lah paling nggak. Isi perut. Cari angin lah, muter-muter. biar agak fresh dulu dikit, baru cabut. Jadi bahaya mas. Udah banyak yang diceritain sama si Afri, ex bartender yang udah
bartender yang udah pensiun. Gue juga jadi banyak tahu soal dunia malam Bar. Ya walaupun gue peminum juga, cuman untuk bar-bar gitu nggak terlalu sering lah. Nah, Nggak, tapi kan lu nggak tahu kan latar belakangnya yes, itu dia. si Dari pekerja bartender itu apa, bartender, kayak gimana belakang panggung ya di belakang panggungnya, Banyak. ceritanya. banyak Karena banget kan lu ceritanya. cuma penikmat, Penikmat, bukan pekerja. betul. Nah, dari rangkaian cerita kali ini, apa sih suka duka lu Suka duka gua. sebagai Duka dulu apa suka dulu nih? duka dulu dong, Duka dulu. yang pahit dulu baru suka. Tai. Kalau dukanya tuh satu, kalau pekerja malam itu kata orang yes itu orang itu cepat meninggal. Gua nggak tahu itu kata orang, kayaknya katanya kalau masalahnya kan kerja kita tidur kita dibalik, siang tidur, jadi malam jadi siang. jadi kalong gitu ya. Katanya tuh buat badan juga nggak sehat, apalagi kena minuman yang beralkohol. Terus makan juga berantakan, pola tidur berantakan, itu katanya sih mengganggu kesehatan kita. Karena emang semenjak gua kerja malam itu badan gua sering sakit sih, kayak ringkih ya nggak sih? Ringkih. Terus pernah juga kena tipes, sampai sebulan gua nggak. Itu kayaknya penyakit paling itu tipes mas ya. Tipes tuh pekerja sebulan malam. gua nggak bisa bangun dari tempat tidur. Terus gua juga pola makan gua berantakan nih mas. Pasti sih. Terus gua setiap pulang kerja pasti makan Indomie. Simple. Tinggal isi doang ya. Gua kena usus buntu. Serius. Difonis usus buntu coy. Usus buntu. Terus belum lama di Januari kemarin, 2021. 2020 dong. 2020, sorry. 2020 gue itu baru operasi, pas banget di malam tahun baru gue operasinya, dan gue udah bekerja di Sayap Suci. Oh itu keadaan lagi di Sayap Suci ya? Jadi gue nggak bisa ikutan tahun baru, gue cuma bisa berobat. Iya, gue bisa ngeliat, enggak, gue lagi di rumah sakit, itu gue baru selesai operasi. Jadi gue cuma ngeliat video teman-teman gue lagi pada foya-foya, pada minum-minum, pada joget-joget. Gue cuma tidur doang di kasur. Itulah suka dukanya. Terus itu dukanya kayak badan sakit atau apa, omongan orang kerjanya nggak bener. Itu dukanya kan tadi dukanya. Kalau sukanya kerja malam tuh, di dunia malam di bar tuh, tadi yang udah pernah gue bahas sebelumnya, koneksi orang dari orang-orang, teman banyak, keluarga baru, kekeluargaan. Karena emang basicnya tuh pekerja malam tuh pasti kekeluargaan. Terus kayak kenal di bar sini gitu. Jadi banyak temen ya mas. Itu sih ya, koneksi channel pasti. Koneksi channel. Terus sukanya tuh kayak banyak kenal orang. Terus kenal banyak wanita. Terus kesana sini. Terus kita juga dapat ilmu mas. Ilmu itu paling penting sih. Yang bakal diterapin mungkin ketika lu cabut atau bisa ya. Karena kan lu cuma taunya kan kayak minum doang, vodka, minum doang. Ram, whisky, tequila, tapi lu kan nggak tahu tuh sejarahnya. Itu banyak banget. Kalau gue jabarin itu panjang. Nggak cukup sehari. Banyak banget. Sampai wine pun ada juga ya. Sampai sekarang tuh nggak ada tamatnya. Anjir. Selalu berkembang. Dan salah satu favorit juga ya. Salah satu favorit buat tante. Oke. Segini aja dari rangkaian cerita yang ada di Ngewok TV soal dunia malam bareng si Afri ex bartender ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada kesamaan tempat, lokasi atau ucapan yang nggak berkenan mohon dikoreksi, jangan dihujat ya netizen. Oke. Bye bye. Thank you.